Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibadur Rahman selaku guru PPKN dan siswa-siswi kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran PPKN kelas 12 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Ibadur Rahman untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 12 SMK Al-Akademia. Semoga di rumah kalian tetap baik-baik saja. Sebenarnya pembelajaran hari ini itu menjadi pengalaman pertama bagi saya karena beberapa kegiatan pembelajaran minggu-minggu yang kemarin saya belum kebagian jadwal untuk menggunakan Webex Meeting. Maka hal ini merupakan menjadi pengalaman pertama bagi saya. Untuk teman-teman guru yang ingin bergabung, disilakan bergabung. Di sini ada Pak David sebagai host Webex Meeting kita hari ini. Terima kasih sudah memandu pembelajaran hari ini. Yang juga di sini ada siswa atas nama Indah Safitri yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Untuk anak-anak yang ada di rumah bisa mengikuti pelajaran di YouTube nanti ketika di YouTube. Nanti linknya akan di-share di grup kelas masing-masing. Nah, baik untuk anak-anakku, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siswa-siswi sekalian, saya akan meng-share suatu materi. Silakan bisa disimak bersama ya di layar HP Anda. Nah, oke. Apakah sudah tampil? Indah Safitri bisa melihat materi yang di depan layar kamu? Ya, baik anak-anak. Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih pengaruhnya yang iptek ini mempengaruhi di lini kehidupan bangsa ini? Untuk mengetahuinya, maka kita harus ke slide selanjutnya. Nah, apakah kamu sudah ada sejarah sedikit, ada cerita sedikit? Juga bisa menyimaknya nanti di video YouTube. Pada abad ke-20, teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan berkembang sampai saat ini, bahkan sampai menuju sempurna. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjukkan telepon dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini seperti yang digunakan pada saat ini yaitu Webex Meeting merupakan hasil rekayasa yang dikembangkan oleh manusia sehingga tercipta yang namanya, karena COVID tercipta pembelajaran jarak jauh. Google Meet pun raga kita tidak bertemu secara langsung, minimal kita bertemu di udara melalui Google Meet ini.
Nah, baik anak-anak, tentu perkembangan hari ini teknologi sudah sangat canggih, ya. Ada ya seperti yang kita rasakan hari ini, bagaimana enaknya pembelajaran menggunakan jaringan internet, ya, Google Meeting, Google apa, Webex Meeting ini dapat kita rasakan manfaatnya bersama. Ini yang merupakan pengaruh yang positif bagi kita. Ini juga akan dijelaskan beberapa pengaruh-pengaruh negatifnya. Kira-kira apa saja pengaruh positif yang dapat kita rasakan selain PJJ virtual Webex meeting ini, pembelajaran secara daring, tentu ada aspek-aspek lain yang dapat kita rasakan. Selain dunia pendidikan juga ada nanti dunia ekonomi, dunia politik, kemudian juga dunia-dunia yang lain. Maka untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kita lihat dan membaca teks yang ada di layar komputer Anda. Nah, pengaruh positifnya apa saja? Nah, kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa negara. Baik itu pengaruh positif maupun negatif. Ini ya, ini pengaruhnya. Kira-kira apa saja pengaruhnya? Oke, di bidang politik misalnya, di aspek politik. Nah, sesuai yang di komputer Anda, kita baca bersama, kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Apa saja yang dianggap, misalkan masalah transparansi anggaran keuangan, ya kan? Transparansi bagaimana keadaan perkantoran di sana, bagaimana transparansi rapat bersama seperti apa sih yang dibahas, apa saja yang dibahas. Hari ini berkat adanya teknologi kita bisa tahu anggarannya berapa, yang dibahas rapatnya di mana dan apa saja, siapa saja yang hadir. Nah, ini adalah salah satu kemajuan iptek di bidang politik. Beberapa kali juga kita sering lihat, mungkin barangkali siswa-siswi belum sempat mencari atau menemukan, ada beberapa bahkan setiap tahun ada rapat itu, rapat DPR RI, ya, menggelar rapat yang kemudian di live-kan di YouTube, di televisi, ya kan. Jadi kita bisa tahu bagaimana keadaan suasana rapat yang terjadi di sana. Bukan hanya tahu bagaimana kondisinya, tetapi juga kita dapat menyimak bagaimana pembahasan apa saja yang dibahas di sana. Apa tentang kemasyarakatan, tentang anggaran negara, belanja negara, tentang peraturan undang-undang yang baru seperti yang telah terjadi beberapa bulan-bulan yang lalu. Semuanya di-live-kan. Inilah pengaruhnya. Menjadikan nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa ini. Supaya lebih efektif, efisien seperti itu. Hal ini ditujukan supaya apa? Supaya untuk mengurangi, mencegah praktek yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, untuk mencegah itu. Untuk mencegah yang namanya, sebentar. Yang namanya ini, yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini. Supaya terjalin yang namanya keterbukaan dan kebebasan ini, di-live-kan di media, baik YouTube dan televisi, wartawan juga menyebarkan melalui berita-beritanya. Supaya apa? Supaya terhindar dan tidak laku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu orde yang sebelumnya mungkin terjadi yang besar-besaran korupsi karena tidak adanya transparansi di zaman canggih saat ini yang di teknologi. Kita memantau anggaran, juga bisa memantau. Kita tahu larinya uang itu kemana, belanja untuk siapa.
Bahkan apalagi di kondisi pandemi saat ini kita dapat bantuan. Nah, harinya kemana? Kita bisa mengeceknya di website-website pemerintah yang ada penyedia layanannya. Seperti itu kira-kira. Jadi pengaruh positif di bidang politik adalah ya seperti itu, dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan nilai-nilai seperti keterbukaan. Dengan adanya ini, misalkan Webex Meeting, kalau tidak diupload ke YouTube nanti, hanya menjadi konsumsi pribadi antara saya dan siswi dan SMK ini yang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tetapi kalau nanti kita upload di media, maka semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Bahkan yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Nah, seperti itu. Bahkan juga dapat menjangkau jauh siswa-siswa yang lain yang bukan sekolah kita. Nah, itu ya. Inilah dampaknya adanya teknologi. Itu di bidang politik. Bagaimana di bidang yang lainnya? Misalkan di bidang aspek ekonomi misalkan. Ini juga berdampak. Kalau dulu kita ingat sejarah, kita barter, ya kan? Saya punya padi, kamu punya jagung, kita barter supaya saya pengen jagung, kita barter jagung. Sampai pengen padi, ya kita barter padi. Baik Pak Kamarudin, Bapak Muhammad Kamarudin, selamat datang. Terima kasih sudah ikut bergabung di pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, kita lanjut. Dalam aspek ekonomi, pengaruh positif iptek di saat ini begitu besar. Yang namanya koin digital itu, yang namanya e-komersil itu sangat pesat sekali. Uang digital itu sangat pesat sekali. Ada nilainya tapi tidak ada bentuknya seperti itu. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kertas. Misalkan kita belanja online misalkan. Kita tidak harus capek-capek memberikan uang kertas terhadap toko penyedia yang kamu beli itu, tidak. Kita hanya mengklik menggunakan e-banking, m-banking misalkan, ada link, ada beberapa jasa penyedia uang digital lainnya, ada GoPay dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita sebenarnya. Ini sangat di bidang ekonomi juga menggenjot perekonomian, terutama pada masa pandemi saat ini ya. Itu sangat membantu sekali di bidang ekonomi. Secara literatur yang buku pembelajaran PPKN untuk kelas 11, pembahasan tentang aspek ekonomi kemajuan digital dapat kita lihat bersama di layar HP atau komputer Anda. Pengaruh positif bagi ekonomi yang dapat diambil adalah yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing dan penanaman modal asing di negara kita. Ini juga didukung oleh beberapa peraturan, misalkan pasar bebas, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, maka selesai sudah. Ya, maka lebih mudah, efisien, dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kita bisa menjualnya ke luar negeri, kita juga memesan barang dari luar negeri. Ya, itu berkat-berkat jasa teknologi. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Itu yang saya tadi jelaskan. Berkat adanya teknologi, kita dapat memangkas banyak waktu dan memangkas jadi mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Tidak berbelit-belit, tetapi secara hukum sah dan secara jual beli juga oke, baik seperti itu. Tidak merugikan satu sama lain. Biasanya kan cara seperti manual kita kan harus mengirim begitu prosedur-prosedur yang harus kita lalui yang memakan banyak biaya. Tapi berkat adanya teknologi, biaya juga mulai terpangkas, waktu juga mulai terpangkas. Ini terbantu dengan adanya teknologi. Misalkan contohnya kalau di akuntan misalkan untuk merekap keuangan bulanan, dulu kita mungkin menghitungnya pakai kalkulator. Meskipun itu juga sudah termasuk efisien misalkan itu ya.
Maka sekarang ada aplikasi-aplikasi penunjang, software-software penunjang untuk membantu kita menghitung pengeluaran dan pemasukan secara cepat. Seperti ada. Ini berkat adanya teknologi. Jadi sektor ekonomi untuk warung-warung juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menghitung laba, keuntungan, modal dan sebagainya hanya dengan satu aplikasi. Nah, ini juga sudah mulai melek teknologi bangsa ini alhamdulillah untuk menjadi negara yang lebih maju. Tentunya juga di bidang ekonomi seperti itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, kesempatan kerja. Misalkan kita tidak membuka pekerjaan. Sekarang ada pekerjaan online. Kita bisa menerima jasa-jasa pembuatan, itu ada link dikit misalkan. Itu juga bisa kita mendapatkan pekerjaan di situ. Artinya mengambil pekerjaan apa yang diminta oleh user-user tertentu. Misalkan ingin membuat makalah, misalkan, atau ingin membuat satu proposal, atau membuat desain, atau membuat semacamnya lah. Nanti ada satu aplikasi web, ada web misalkan yang menyediakan jasa-jasa pekerjaan freelance untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi memiliki kesempatan kerja dengan adanya teknologi juga. Asalkan kita mampu mencari kesempatan dan juga mencari waktu yang pas untuk melakukan kegiatan-kegiatan hal ini untuk mempunyai pengalaman kerja. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oke. Misalkan sekarang jualan apa saja, semuanya kayaknya sudah dijualkan. Berkat adanya media sosial, ya, berkat adanya media-media teknologi, terutama WhatsApp, ya, Instagram dan sebagainya. Jadi kita bisa promo, meskipun ini bukan dagangan kita, jadi kita dapat membantu dagangan orang lain. Misalkan tetangga kita memiliki potensi pasar yang baik untuk dijualkan atau dipasarkan, maka kita mampu mendorong untuk mempromosikannya supaya dapat pemasukan, usahanya juga berjalan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat setempat seperti itu. Kemudian yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, itu ya. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Sebelum dilanjut, apakah siswa-siswi yang bergabung hari ini, khususnya Indah Safitri, dapat dimengerti? Iya Pak, insya Allah. Kalau ini. Ya, nanti kalau tidak ada dimengerti, silakan boleh bertanya di akhir pembahasan. Oke, saya lanjut. Aspek positif pengaruh iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di bidang sosial budaya misalkan, ya, yaitu adanya teknologi ini memberikan informasi, memberikan informasi yang seluas-luasnya. Informasi apa saja dapat kita terima melalui teknologi hari ini. Apalagi sekarang ada mesin pencarian, yaitu Google misalkan, atau tutorial-tutorial, kita dapat mencarinya di mesin pencarian. Dengan mudahnya sekarang mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya informasi, kita dapat mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain. Seperti itu. Dan ini kita sudah melakukan, tapi mungkin belum sadar. Tetapi kita sudah melakukannya. Bahwa ini adalah kegiatan atau pengaruh positif dari berkembangnya iptek ini. Ilmu pengetahuan teknologi informasi ini. Informasi yang semakin misalkan ini ya. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Biasanya sekarang ini di media-media sosial, ya, YouTube atau apalah penyedia layanan yang lain. Barangkali kita juga menemukan di halaman-halaman Facebook misalkan, Instagram, ada video-video motivasi.
dari negara yang dibuat oleh negara asalnya. Jadi kita termotivasi, oh ternyata pola kerja mereka seperti ini, pantesan kaya seperti itu kan ya. Pantesan mereka bahagia, oh ternyata resepnya seperti ini, seperti itu. Maka kita dengan adanya teknologi bisa dapat menyerap informasi. Bahkan ilmu pengetahuan, tutorial-tutorial, ya kan? Ilmu-ilmu baru dapat kita temukan melalui adanya teknologi yang canggih saat ini. Layanan-layanan sudah banyak. Dan kalian sudah pasti pernah melakukannya, jadi tidak harus dibahas lebih jauh. Tetapi bagaimana sosial budayanya? Nah, ini khawatir nanti kan ikut-ikutan budaya luar. Sosial budaya kita tergerus oleh sosial budaya asing misalnya. Maka kita harus menjaganya dengan rasa persatuan dan kesatuan ini. Kita harus mampu memfilter budaya asing supaya tidak menggerus budaya-budaya kita sendiri. Maka kita harus memperkuat dan teguh dengan tekad menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang mengatakan tanah air tanahku Indonesia, satu bangsa bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Oke, kemudian yang dalam yang terakhir ini ya, yang terakhir dalam aspek hukum. Bagaimana sih dampak positif aspek hukum dalam aspek hukum? Pertahanan dan keamanan. Nah, ini ya, aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menguatnya supremasi sipil dengan mendukung tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi secara umum dalam aspek hukum, misalkan tentara dengan canggihnya teknologi dan kemajuan iptek ini dapat bertambah lebih kuat lagi kalau didukung dengan adanya teknologi canggih. Kita contohlah negara yang paling kuat militernya, Amerika misalkan. Mereka canggih membuat pesawat yang tidak terdeteksi, apa istilahnya ya, pesawat gaib. Jadi dengan canggihnya teknologi mereka bisa membuat hal seperti itu. Mereka juga nuklir misalkan. Dengan satu kali kita mengebom beberapa wilayah, bahkan luasnya wilayah bisa hancur sekaligus. Ini karena teknologi. Nah, apabila nanti kita juga hari ini juga mulai berkembang, senjata-senjata kita sudah dilengkapi dengan peralatan teknologi, ya, seperti itu ya. Maka sejujurnya juga pertahanan kita dan keamanan kita juga semakin kuat. Kalau dunia komputer misalkan, kita harus juga melengkapi sistem keamanan. Nah, untuk bagi para jaksa, polisi, supaya website atau data mereka tidak diambil. Bayangkan nanti misalkan di Dukcapil misalkan, tidak dilengkapi perangkat pengaman. Tetapi dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, dalam sistem komputer juga dilengkapi yang namanya pengamanan supaya data kita aman. Tidak ditipu orang-orang misalkan. Atau data kita tidak nah, itu. Ini makanya penting, dalam aspek hukum juga penting. Karena jujur saja hari ini memang ada yang namanya hacker dan juga cracker. Ini yang kita sering salah artikan. Kalau tidak keliru, hacker itu adalah aktivitas yang biasanya mengotak-atik komputer, ya kan, yang juga bisa menembus data kita, tapi tidak untuk dirusak. Malah sebaliknya, yang merusak adalah cracker itu. Nah, seperti itu ya. Ya jangan kebalik. Ada saat ini itu data kita dicuri, itu mungkin adalah perbuatan cracker. Maka untuk menghindari hal-hal itu, untuk terjadinya yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya untuk mengamankan apa-apa data yang ada di
sistem teknologi, misalkan di website, apalagi kalau kita mendaftar sekarang akun media menggunakan nomor HP kita, Gmail kita, data-data kita, maka kita harus mengamankannya sebaik mungkin seperti itu. Pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk Indah dan yang di rumah mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Barangkali ada yang masih belum dimengerti. Saya pasrahkan dulu untuk host kita Pak David untuk memandu bagaimana pembelajaran hari ini sampai nanti penutup. Kan? 40 menit. Oke, untuk Indah, barangkali ada yang mau ditanyakan Indah? Atau yang tidak dimengerti dari penyampaian saya karena delay internet yang lambat jadi terputus-putus, barangkali seperti itu. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ya, berhubung tidak ada, ini materi akan saya sampaikan di grup kelas kalian supaya dapat dibaca dan dipahami bersama. Ya. Maka dari itu saya kembalikan lagi kepada David, apa ini akan diakhiri, ditambah lagi apa gimana? Oke, karena pembelajaran hari ini semestinya nanti sampai jam apa ya, jam 9.45, maka saya akan menutupnya lebih awal ya, karena tidak ada bahasan lagi yang akan saya bahas di sini. Tuh Indah, terima kasih sudah bergabung. Pak Muhammad Kamarudin juga terima kasih sudah bergabung. Dan Pak David yang juga membantu saya di sini, terima kasih banyak. Maka saya akhiri apabila terdapat kata-kata yang kurang baik dan ada materi yang kurang tersampaikan dengan baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah siswa-siswi kelas 12 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran PPKN sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.